wabarakatuh. Gimana? Gini, mau nanya. Ya, Gimana Mbak? saya ngomong sama agent saya langsung kan. Saya ngomong sama agent saya langsung tadi. Maksudnya saya suruh ngomong sama majikan gitu loh. Terus dia bilang gini, ya takutnya nanti kamu, maksudnya majikanku itu takutnya ngasih rekod jelek gitu loh. Kamu nanti nunggu bisa nggak turun-turun gitu. Terus gimana ya enaknya, saya ke Makau apa? Saya itu bingung loh. Makanya saya minta pendapat gitu sekarang. Sampean bingungnya kenapa? Coba diulangi lagi. Iya, tadi kan saya ngomong sama agent suruh ngomong majikan. Maksudnya kan kalau saya udah nggak kuat kerja di sini gitu kan maksudnya. Tapi takutnya agent itu dia ngasih rekodnya jelek gitu loh, maksudnya saya gini gitu maksudnya. Jadi nanti kalau saya cari majikan di sini lagi, takutnya visanya nggak turun gitu loh. Kan sebenarnya itu resiko Mbak kalau sampean break. Iya. Jadi kalau sampean takut majikan ngasih rekod buruk, ya jangan break dong. Bener nggak? Kalau Iya. saya boleh bilang seperti itu. Atau sebaliknya, ibaratnya sampean ngerasa bahwa kalau misalnya sampean njaluk rekodan baik, ya kan? Iya. Kan kita nggak ngerti perasaannya majikan. Yang jelas kan mereka selalu akan kecewa. Makanya kenapa dibutuhkan komunikasi antara sampean dan majikan. Sekarang sampean mau melangkah takut, ya. Terus nggak mau melangkah mumet dase. Iya. Ya kan? Di Iya. posisi yang semuanya serba nggak enak kan? Iya benar. Nah sekarang kalau sampean sudah memang meyakini berani break, ya sudah, dengan segala bentuk resikonya sampean hadapi tuh. Kalau saya bilang begitu kan, nggak siap pulang ke Indonesia ya cari kerjaan di Makau. Karena break kontrak kan, masalahnya kan di situ, break kontrak. Nah, tapi kalau sampean masih mau bertahan, mencoba memperbaiki diri, ya saya rasa pasti akan ada perubahan. Karena di sini tuh ndak ada hubungannya dengan agensi, ndak ada hubungannya dengan saya, ndak ada hubungannya dengan siapapun. Di sini tuh cuman diri sampean sendiri yang bisa gitu. Iya. Karena di Hong Kong itu bukan fisik tapi mental. Iya. Nah, sampean mau ngomong apa kok ketoknya kepingin ngomong? Iya makanya saya tuh bingung banget, ya Allah gimana, pusing bener loh. Ya jangan pusing gitu. Jangan pusing Mbak. Sampean kan manusia yang punya keyakinan, punya iman, ya kan? Iya. Duwe Gusti Allah, ya nggak? Bener nggak? Iya. Saya ngomong. Kalau segala bentuk kebuntuan, segala nggak ada, ya kemana kita mau mengadu kan? Iya. Balik ke sana tuh. Yang maha membolak-balikkan hati. Iya, kita ngomong pun dengan segambreng banyak manusia, tapi kalau hati sampean nggak bisa nerima, nggak tenang, kita nggak bisa loh ya Mbak membenarkan keputusannya orang dan juga menyalahkan keputusannya orang, kan kita tidak. Saya menjadi orang-orang yang diteleponin sama teman-teman, saya berusaha untuk tidak membenarkan dan tidak menyalahkan, tapi saya lebih cenderung menyampaikan resiko-resiko yang terjadi. Keputusan yang ketika akan diambil itu akan menimbulkan dampak. Nah, dampak-dampak itulah yang lebih saya utamakan untuk saya sampaikan. Nah, kalau belum siap dengan menerima dampak itu, ya lanjutkan aja dulu kan kayak gitu. Tapi kalau sudah benar-benar yakin dan siap, sementara kok Mbak, mental itu sebenarnya sementara. Di Hong Kong itu polanya itu teratur kok Mbak, menurut saya. Tinggal sampean memahami pola itu dan menerima pola itu gitu loh.
Bisa dipahami yang saya maksudkan? Iya paham. Sampean kerja berapa bulan itu kan ritmenya kan sama gitu kan, bener nggak? Iya. Jadi membiasakan hal yang seperti itulah yang sampean yang belum bisa. Kalau sudah bisa 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun nggak pulang-pulang, malah nggak mau disuruh pulang kan, karena sudah membiasakan ritmenya. Karena tidak terbiasa dengan ritme yang seperti itu. Sama, saya juga gitu Mbak dulu. Pengalaman sedikit aja ya, gaji itu kalau saya nggak minta sebulan itu nggak akan digaji. Saya pernah bekerja sama orang Hongkong itu begitu. Bayangkan, yang sudah menjadi hak kita loh, pada harusnya dengan sendirinya dia, wow, yang gaji karyawanku. Enggak. Saya minta tanggal 25 ya dikasih 25. Saya minta tanggal 20 padahal gajiannya tanggal 17. Ini salah satu ciri ya. Salah satu tanda. Ya, sekali lagi kasus by kasus. Terus yang kedua, saya pun pernah juga dianggap goblok. Wis pasti itu. Bahkan dia melihara anjing 3. Ngomongnya kayak gini, kamu hati-hati yang rawat anjingku. Biaya perawatan anjingku itu sama gajimu aja lebih besar perawatan anjingku. Apakah hati kita itu gak maktek ngono, Mbak? Ada dipadakno karo asu lho. Malah asu itu luwih istimewa dibandingkan awake dhewe. Bayangkan. Itu kalau di negara kita atau di bangsa kita nggak masuk kan? Di sini tuh kayak gitu tipenya. Sudah dianggap lebih dari anak, hewan piaraan itu. Bahkan hari ini ada hari perayaan pet sedunia, hewan peliharaan sedunia. Lu bayangkan, padahal menungso loh awake dhewe. Apa enggak human right itu? Apa maksudnya hak manusia kita itu kalah. Jadi sampean menurut saya ya, sampean ini masih bisa bertahan menurut saya. Ya, sampean harus berdamai dengan diri sendiri. Iya, oke, ini Hongkong. Oke, aku harus begini. Oke. Tak tahan, kesabaranku tak tahan. Aku harus sabar. Di rumah masih banyak yang dibutuhkan. Aku harus berjuang. Ditanamkan dalam diri seperti itu, bukan memberontak. Kalau memberontak, hari ini besok lusa sampai mau pergi itu gak ada masalah. Tapi untuk bertahan itu yang gak gampang. Tapi itu tergantung mental sih sebenarnya memang. Makanya kenapa ada hari Minggu, ada libur, itu tujuannya untuk cooling down. Lama-lama majikan sampean nanti akan nurut sama sampean nek sampean bisa. Ini sudah banyak terjadi di teman-teman semuanya itu. Malah kalau sesuatu yang nggak sesuai dan nggak bener kayak biasa nih, pembantu nih CC ini malah ngamuk-ngamuk. Bisa jadi seperti itu, kebalik. Nah itulah luar biasa ya. Oke, coba apa ya yang menjadi keberatan sampean itu di mana? Apa tidur, apa capek atau apa? Gini loh, sebenarnya orangnya itu gini. Misalnya dia nyuruh bikin ini kayak gini gitu ya. Nanti dia besok ngomongnya, kenapa kamu bikin kayak gini, kok kamu nggak ngikut ke aku, padahal dia yang nyuruh seperti itu. Nah itu contoh satu. Yang kedua lagi, kalau misalnya aku nggak tahu barang apa yang maksudnya ngangetin apa gitu kan, maksudnya baru gitu ya, ngangetin jamu gitu kan, aku memang belum pernah gitu. Jadi aku tanya, ini ngangetannya gimana, di steam apa di microwave apa di rebus, aku bilang gitu. Dia bilang kayak gini, ya menurutmu kayak gitu. Maksudnya jawabannya itu, kenapa kalau ada yang gampang kenapa jawabnya yang susah, maksud aku gitu loh. Maksudnya ya udahlah, bilangin aja, maksudnya ya udahlah kamu rebus apa kamu apa gitu kan, udah gampang kan misalnya. Tapi dia itu enggak, kalau ditanya itu diperpanjang-panjang gitu. Maksudnya yang kamu masa nggak tahu gini kan belum pernah, aku bilang gitu. Kalau aku udah pernah nggak mungkin aku nanya gitu. Tapi kalau misalnya aku tanya, besok sarapan apa, masa kamu tanya sama aku sarapan gini aja tanya, kamu harusnya mikir lah, nanti kalau aku bikinin nggak benar, aku bilang gitu. Makanya aku tanya, terus kamu ada menu nggak, katanya gitu.
orang bukan restoran kok ditanya menu kan, tapi aku nggak jawab apa-apa sih, aku diem. Terus habis itu aku tanya lagi, terus gimana ini sarapannya apa, aku bilang gitu. Terus dia itu pokoknya jawabnya itu terus nggak enak gitu loh. Maksudnya kan ya jawab aja lah apa yang simple, maksudnya kan bisa dijawab, ya udah aku bikinin inilah besok. Terus nah dia suruh bikinin roti misalnya, aku bikinin roti seperti apa yang dia mau gitu kan. Terus nanti dia udah nyampe di kantor misalnya, itu dipoto dikirimin ke saya. Habis itu dia bilang kayak gini, kamu bikinnya kayak gini, lain kali jangan bikin pakai itu, padahal kan dia yang nyuruh pakai itu katanya kan. Makanya saya itu bingung gitu loh. Nanti kalau besok saya misalnya pakai yang satunya lagi, dia bilang lagi nanti, loh kamu pakai yang ini kan kemarin nggak aku ajarin pakai ini gitu loh. Maksudnya itu yang membuat saya bingung. Terus dia itu ngomongnya itu nggak selesai di situ gitu. Maksudnya dia masih nyerocos, masih ngomong lain-lainnya diomongin semua kayak gitu. Berarti tipenya dia itu nggak suka ditanya, Mbak? Tapi dia bilang kalau saya nggak tahu suruh nanya. Tapi iya, kalau setiap kali iya. saya tanya dia kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi saya kan bingung gitu loh. Nggak usah bingung. Sekarang nggak usah bingung. Menurut saya ya, menurut saya sampean nggak usah bingung. Persembahkan yang terbaik dari sampean. Kalau bilang udah ini persembahanku terbaik buat kamu, kalau besok keliru lagi, besok tak betulin lagi, berarti dia itu membuat sampean disuruh agar lebih kreatif. Itu aja kuncinya sebenarnya. Sampean belum bisa memecahkan clue itu gitu. Jadi sampean belum benar-benar tahu sebenarnya apa yang menjadi keinginannya dia itu. Nah, itu yang membuat sampean jadi drop. Belajar aja, nggak apa-apa. Ya jadi belajar aja dari tingkah lakunya dia. Dia selalu bilang nyuruh, udah kamu lihat YouTube ini, maksudnya gitu kan, kamu lihat YouTube. Nah, terus aku ngikutin apa yang di YouTube. Terus besoknya dia bilang gini, kenapa kamu ngikutin yang di YouTube? Lo katanya suruh ngikutin, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak gini, ya itu kan buat gampang aja. Kalau sampai AWD kemeng-kemengnya nggak bakalan bener. Nah, itu yang sampean harus menurutku ya lebih dipahami. Jadi benar-benar dablek gitu. Karena orang-orang anak-anak sini kan kalau ngomong dablek gitu. Itulah makanya kan gini, makanya setiap manusia itu kan beda-beda gitu. Makanya saya itu kadang juga benci dengan diri saya sendiri. Kenapa sih saya nggak bisa, maksudnya dablek gitu, nggak bisa. Karena setiap kali dia ngomongnya nggak enak, kayak jawabnya nggak enak, itu udah kerasuk ke hati gitu. Maksudnya Allah kok kayak gini ya, maksudnya ngomongnya kok kayak gini. Jadinya kayak kepikiran gitu loh. Maksudnya jadi mau ngelakuin apa aja, ya ini nanti salah ya, terus gimana ini ya. Nanti kalau aku tanya gitu kan jawabnya nggak enak, jadi saya bingung gitu loh. Makanya nggak usah bingung, sekali lagi nggak usah bingung. Jadi kalau disuruh bikin ini ya bikin setahu sampean. Nanti kalau dia bosen, dia boring, lama-lama dia yang akan mecat sampean. Dan dia kalau sudah kayak gitu nggak mau diajak banyak ngomong. Wis, kuncinya itu. Jadi kreativitas sampean, kalau misalnya masak apa, sayur apa, sampean harus punya cara sendiri, sampean harus tahu sendiri rumusnya apa, sampean bikinin aja. Kalau sampean mau bagus lagi, ya kalau yang sampean bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampean tulis, sodorin ke dia. Atau tempel di tempel di dapur. Dia mau pilih yang mana, sampean mau pakai yang mana. Jadi mau belanjanya biar sampean, jadi semuanya itu kan terschedule jatuhnya, ada jadwalnya. Jadi dia itu menuntut sampean untuk pintar-pintar sendiri. Kalau masalah dikomplain salah, mau gini, oke, mau isi, please, tinggal ngalih. Oke, siap. Oke, aku tak kejaliani, wis mari cukup. Oke, saya tak kejaliani. Nah itu yang dinamakan bandel. Nek gak dimakan kan jadinya dia akan tetap lesu dewe tuh. Pasti akan dimakan. Arek-arek itu loh yang kadang-kadang masakanmu yang gak enak, begitu di dalam ndur meja ya dipangan ya dintekno. Bisa dipahami nggak? Iya kan. Jadi sekali lagi belajar lagi Mbak, nggak apa-apa wis. 4.730 itu salah satunya yaitu dimaki-maki, dilok-lokno, dipaido, dinyek-nyek. Loh, iya sampean harus taruh, sampean harus include-kan itu. Bener nggak? Itu bagian dari 473. Bagian dari itu. Kalau kita tidak
bilang bahwa itu bagian kok awake dhewe sing nyesek, Mbak. Ngene temen rek soro temen golek duit nang kene kok kudu koyo ngene. Nah, jadinya kan seperti itu. Saya dulu itu 4 bulan, Mbak, kerja sama majikan. Iku lo hedan meneh. Aku udah cerita belum sama sampean? Kok takutnya aku udah cerita tak baleni maneh. Yang mana? Yang bikin kue sampai jam 3 pagi. Enggak. Wah, belum. Majikanku itu lu gendeng. Jadi dia bangun jam 8, sarapan, bangun jam 9, jam 10. Habis itu bikin kue sampai jam 2 malam. Kadang sampai jam 3 pagi, kadang sampai jam 4 pagi. Lah dia itu bikin dan aku harus bantuin dia. Karena dia bikin kerja, aku bantuin kan harusnya nggak ada alasan tuh buat aku untuk ngeluh. Wong dianya juga bekerja. Kecuali kalau anak-anak yang misalnya kerja tetapi juragannya lunggah-lungguh gitu kan. Nah, itu ujian pertama aku kan. Gila ini kerja sampai kayak gini. Semuanya pada nggak betah. Apalagi berdiri loh yang dari jam sekian sampai jam sekian. Itu aku bagian nyuci. Aku bagian kalau dia habis masak kue apa, aku harus bersihin alatnya nanti dibikin lagi. Sehari itu bisa sampai 5 kali loh. 5 loyang. 5 kali bikin adonan. Aku bikin. Terus dalam hatiku tak tanamkan kayak gini. Apa memang harus kayak gini di Hong Kong? Dalam hatiku cuman yang mati aku apa kamu? Udah begitu aja dalam hatiku. Karena sama-sama bertahannya gitu loh. Dan tapi bedanya kan dia passion. Dia senengannya, ya kan? Bikin. Obsesinya lah, sedangkan saya kan bekerja. Kan otomatis sebenarnya saya lebih dongkol tapi tak kuat-kuat no. Kowe mati apa aku sing mati. Beneran, Mbak. Dalam 2 bulan sampai tak batin. Wis, gak ngurus wis. Sing mati awakmu apa aku tak batin terus. Tahu-tahu jam 10 malam itu dia jatuh dari tangga. Enggak jam 10 sih, setengah 12. Dia jatuh dari tangga. Pas suaminya keluar, tak telepon suaminya, bojomu jatuh. Kan nggak mau dipegang sama saya kan. Dia bangun sendiri. Yo kan aku yo nggak penak kan wedok. Dadai kan, nyonya kan. Nah, suaminya boleh, nggak ada masalah sih sebenarnya suami. Tapi dia nggak mau. Oke, wes esok disuweneni karo bojone. Akhirnya jam 10 kelar, Mbak. Nek nggawe kue, gak usah akeh-akeh. Nek nggawe kue direstani besoknya, jangan diforsir. Kandhani bojone ngamuk-ngamuk. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga waktunya dia mens. Perempuan mens kan, bayuh ngomele. Tak tinggal ngalih. Nek awakmu ngamuk, aku tak ngalih. Percuma aku kerja nek awakmu ngamuk. Aku langsung ngomong kayak gitu, Mbak. Iya. Terus ya wis enggak. Terus tak tinggal ngalih, aku enggak kerja wis aku tak metu. Awakmu kerja. Karena posisi itu memang saya turis. Jadi bukan kayak sampean itu kontrak dibayar. Jadi makanya wani aku. Karena kan aku kerja di situ part time kan itu kan. Nek sampean kan sudah dibayar. Saya maksudnya sampean itu dia dikontrak gitu loh. Aku masih enggak, makanya rodok bedanya cuman di situ. Cuman dari situ aku ngerti tabiatnya. Ini Mbak salah, aku ngumbah pintu gawe chief Mbak, gak tak bilas. Bongko. Gawe chief gak tak bilas kan. Tayengen Mbak sesuke. Begitu dia ndelok, wow, akhirnya terus ya wis aku gosok. Dari tayangan itu aku nggo tuku amplas terus tak gosok dadi ngilap kinclong maneh. Lawange. Ngamuk-ngamuk gak karo-karuan aku. Iku kegoblokanku lah, Mbak, artinya. Jadi untuk bisa sampai di titik ini kan kita juga mengalami hal-hal yang goblok gitu loh. Dan sekarang kan bisa cerita ke sampean. Enggak, menurut aku sampean enggak dipukul. Kan aku udah bilang sampean enggak pukul, enggak ditonyor, enggak dikeplakin dasi, enggak disiram banyu panas, itu sudah majikan cukup baik. Nek cangkem mah ya iku jenenge isone mau yang ngloroi cangkem kan. Ngloroi ati karo cangkeme dhek. Ya sanggep ae ngono. Ngono, ya piye nah. Tapi ya jenis sekali lagi gini. Kadangnya gini loh Mas. Kadangnya aku ya, kadangnya perasaanku ya udahlah. Aku harus bertahan gitu kan. Tapi kadang itu aku itu ini lagi loh, down lagi gitu loh. Aku bingung ya Allah harus gimana. Jangan down. Kalau sampean down sampean inget sesuatu yang
yang soro di Indonesia nek gak duwe duit, inget-inget nek dipaido tanggane ngutang nempur beras gak duwe duit, sampe inget-inget yang kayak gitu. Dan ini kan tidak di titik itu, kita kan cuman lambene ae. Saya juga pernah Mbak kerja di perusahaan Jepang hampir 7 tahun. Iku nek ngelokno goblok matamu ngono barang. Orang Indonesia. Bosku. Tapi aku bisa bertahan sampai 7 tahun kerja di situ. Terus tidurku itu selalu ditaruh di gudang. Garasi. Semuanya dapat kamar-kamar baik, aku mau dapat garasi. Ya tak telateni. Enggak di Indonesia. Sebelumnya perusahaan Jepang. Tapi kan gajinya nyamleng Mbak 5 juta. Dan aku staff senior sebenarnya, makanya gajinya lu akeh timbangane kancane. Jadine yo wajar. Karo kancane akehan aku, tapi yo iku aku dikai bagian sing gak enak-enak. Tapi enggak apa-apa. Akhir. Baru sekarang aku merasakan. Iya yo. Supaya nek gunane ya, aku di itu dilokno, saiki aku strong. Di Hongkong itu apa? Di Hongkong itu kan seperti itu. Ya, wis ya Mbak. Ibadah sing rajin ya. Ya, disebut diistighfari. Ya, disholawati dalam hatine sampean. Lembut suwe-suwe. Nek gak dhek sing lembut sampean sing luwih lembut. Nek gak dhek sing lembut sampean sing digedhekno atine pasti. Itu mesti ada 2 impact, 2 dampak. Dia yang berubah atau sampean yang tambah dikuatkan. Itu pokoknya sampean sebutno. Sampean sholawati, sampean pokoknya lambene sampean iso muni apa dalam hatine sampean keluarkan itu semuanya, keyakinan itu terus ada, itu bekerja Mbak, saya yakin. Kekuatan dalam hati, dalam diri sampean itu sangat saya percaya itu bisa bekerja. Soalnya aku percaya nek Gusti Allah Mbak. Iya. Dan Gusti Allah nang jerone awake dhewe masing-masing, tinggal awake dhewe iki ngeyakini enggak. Nek yakinane kuat iso kok. Ojo kalah karo sing setan Mbak. Dan sampean kan gak tahu ngerti Gusti Allah. Yo gak harus sih. Tapi nek sampean luwih ngerti Gusti Allah iku orang biasa lebih tenang, lebih yakin, lebih sadar. Sampean itu butuh dikuatkan asline. Iya. Pokoknya aja sampai garangan lho ya sing nguatno. Garangan rusak kabeh. Tonton kontenku lah sebelum tidur ya. Dan sampean tambah semangat. Aku tuh nyari-nyari enggak ketemu loh. Yang ketemu cuma punya Mbak Yuni aja. Sandro Jabrik wis dikandani Sandro Jabrik kok. Orang kemarin suruh aku kirim nggak dikirim-kirim. Loh, yo sampean mau ya wis lah. Tak kirim kok. Dikirim maksudnya kontennya dikirim apa gitu. Jadi aku bisa nyari di YouTube gitu. Soalnya aku yang ketemu cuma punya Mbak Yuni aja. Itu tulis Sandro Jabrik itu keluar asline sampean iki yo rasa-rasa nae, oke? Oke, makasih. Yo, semangat ya. Jangan break dulu ya. Gak apa-apa. Jangan break dulu. Pokoknya jangan break dulu. Bertahan yakin. Wah, aku duduk jenis sampean kok ngomong jangan. Tapi ya wis pokoknya kalau kan memberi apa ketenangan orang itu kan dapat pahala. Iya, pasti. Gak pahala tok karo Gusti Allah aku diwehi sembarang kalir, Mbak. Santai. Lah iya makanya. Ya wis, yo sampean sing disemangati yo aja. Curhat. Jadi aku curhat sama sampean kan. Siapa tahu sampean bisa nenangin aku maksudnya. Iya bisa pasti, Mbak. Sampean enggak cuma nenangin Mbak, membuat semuanya lebih baik itu bisa saya. Iya, amin semoga. Pede loh, aku pede Mbak wongnya, aku enggak minderan, pede. Apa meneh sampean kan wedok toh, wedok asli kan? Oh no, jadi asli. Oke, ya semangat ya. Makasih ya Mas. Ya nanti tak kirim linknya ben sampean delok, oke? Iya, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. 2 kali mencoba telepon dan 2 kali sudah nanya tentang mau break. Saya masih berjuang untuk agar jangan break Mbak. Ayo kuatkan hati dan mudah-mudahan ketemu jalannya. Dia bisa semakin menguatkan hati dan dirinya untuk tetap dan terus bertahan. Oke, itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.